Bila ada ketulusan di pihakmu. Itu kalimat yang membuat Perdana Menteri Cina marah terhadap Perdana Menteri Kanada. G20 membuat sesuatu yang tidak nyaman terhadap keduanya. Sebetulnya yang terjadi apa sih? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. G20, konferensi tingkat tinggi negara-negara yang tergabung menjadikan sesuatu bagi negara yang hadir. Namun, ada sebuah konflik yang membuat Xi Jinping, Perdana Menteri Cina, Xi Jinping itu marah betul karena ulah Perdana Menteri Kanada, Trudeau. Sebetulnya apa sih? Mengapa ini kok marah-marah? Ayo kita lihat di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas seandainya itu tidak terjadi. Pertama adalah di CNBC. Xi Jinping marah ke Perdana Menteri Kanada di KTT G20. Kenapa? Di CNBC itu menampilkan kemarahan betul Perdana Menteri Cina. Kemudian kita melihat di tempo.co juga ditampilkan kemarahan Perdana Menteri Cina. Ya, Cina buka suara usai Xi Jinping marah ke Perdana Menteri Kanada. Apa katanya? Kemudian kita lihat di Detik. Ini bocoran pembicaraan yang bikin Xi Jinping marahi Trudeau di KTT G20. Ini di Detik. Selanjutnya kita lihat di Detik lagi yang temanya agak berbeda. Jawaban PM Kanada, Trudeau saat mendadak dimarahi Xi Jinping di KTT G20. Juga sama di Detik. Ayo kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir di Detik karena mencakup semuanya dan di ending. Jawaban PM Kanada, Trudeau saat mendadak dimarahi Xi Jinping di KTT G20. Ini sebuah tentunya antar negara ya, diplomasi tokoh sambil marah. Jakarta, Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping sempat memarahi Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau saat perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 Bali. Xi Jinping marah ke Trudeau karena hasil diskusi yang bocor. Lantas, apa jawaban Trudeau? Dilansir CNN Kamis, Trudeau menjawab teguran ini usai Xi Jinping selesai berbicara. Trudeau meyakini soal dialog yang bebas dan terbuka. Berbeda perspektif tentang dialog itu. Di Kanada, kita percaya terhadap dialog yang bebas dan terbuka. Kita akan melanjutkan kerja bersama yang konstruktif. Namun akan ada hal-hal yang kita tidak bisa setujui, kata Trudeau. Jadi memang ada beda perspektif cara komunikasi yang terjadi di Cina dengan yang ada di Kanada. Dari perbedaan itu mengakibatnya ada sebuah kesalahpahaman bahwa hal itu seharusnya tidak boleh dipublikasikan. Tapi Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada bebas saja ngomong di publik dan kemudian muncul di berbagai media, dan itu membuat marahnya Xi Jinping. Mari diciptakan kondisinya dahulu, kata penerjemah. Di akhir pembicaraan, Xi menjabat tangan Trudeau dan mereka berdua pergi ke arah masing-masing. Apa isi teguran Xi Jinping? Ayo kita baca, karena ini menarik untuk kita ketahui.
apa sih perbincangannya kok sampai dalam bahasanya tersinggung begitu. Sebetulnya Xi sempat tampak membalik Trudeau, tangan Xi Jinping sedikit naik sampai ke perut atas, namun dalam posisi terbuka. Kadang tangannya naik sampai ke dada dan gestur seperti menekankan apa yang disampaikannya. Pandangan Xi Jinping menatap langsung ke Trudeau. Xi Jinping terus berbicara dengan nada menceramai Trudeau. Ini kan serius kalau sesama Perdana Menteri. Semua yang kita diskusikan telah bocor ke koran dan itu tidak pantas, kata penerjemah Xi Jinping. Dan itu bukanlah cara pembicaraan dilakukan, kata penerjemah Xi Jinping. Sikap tubuh Trudeau terlihat berdiri tegak dengan mata memperhatikan Xi Jinping. Sesekali Trudeau terlihat mengangguk. Xi masih terus berbicara. Jika ada ketulusan di pihakmu, maka kita akan menggelar pembicaraan dengan sikap saling menghormati. Bila sebaiknya, maka bisa ada konsekuensi yang tidak bisa diprediksi, kata Xi ke Trudeau via penerjemah. Bila ada ketulusan di pihakmu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini kan sebetulnya masalah komunikasi ya, antara dua negara yang berbeda cara merespon atau sebelumnya memaknai komunikasi itu. Mungkin kalian juga bisa memahami bahwa antara satu daerah dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain, itu cara komunikasinya sedikit banyak perbedaan. Xi Jinping melakukan dialog antar negara yang dialog sederhana tidak terbuka. Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada merespon dengan baik dan dipublikasikan. Padahal sebelumnya tidak ada sebuah kesepakatan untuk itu boleh untuk konsumsi publik. Nggak tahunya dilahap oleh berbagai media dan menjadi sesuatu yang seakan-akan terbuka. Nggak tahunya sebetulnya Xi Jinping itu bukan untuk publik. Bila ada ketulusan di pihak, jadi ini kan sepertinya dalam bahasanya Xi Jinping itu kan sepertinya ini memata-matai atau mencari rahasia-rahasia yang sebetulnya selesai di antar Perdana Menteri atau di empat mata. Kalian kalau mendengar kalimat empat mata kan sebetulnya acara yang guyonan. Ini empat mata yang beneran, yang mengakibatkan Xi Jinping marah betul terhadap Trudeau, Perdana Menteri. Coba bayangkan, Perdana Menteri dimarahi Perdana Menteri. Kok sepertinya aneh ya, tetapi ini terjadi di G20, konferensi tingkat tinggi di Bali yang menginginkan sebuah kerjasama bersama bagaimana membangun negara-negara di dalam kelompok G20. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bila ada ketulusan di pihakmu, menurut analisis saya, kalian belajar dari dialog yang seakan-akan semuanya saling bisa memahami terhadap dialog tersebut, tapi karena tidak ada pembicaraan sebelumnya, maka terjadi persepsi yang berbeda, sehingga satunya berpikir, Xi Jinping berpikir itu aman dari publik, satunya Trudeau berpikir, oh ini kan untuk konsumsi publik. Sesuatu bisa berbicara dengan Xi Jinping itu kan sesuatu tidak mudah loh, dan selanjutnya ditampilkan ke publik. Ini menjadi masalah. Kalian kalau aktif di maksudnya berkomunikasi dengan orang lain dan berefek terhadap publik, maka harus super hati-hati. Jangan sampai apa yang menjadi membuka konflik antara Xi Jinping sama Trudeau itu terjadi pada kalian.
Kedua, substansi antara dua negara pasti ada sesuatu yang diterbuka atau ada sesuatu yang disembunyikan. Ini yang membuat salah paham. Memang kalau ngomong tatanan negara antara Cina dan Kanada pasti berbeda. Ngomong demokrasi di kedua negara itu berbeda. Kalian paham kan kalau Cina itu ya simbol identik dengan komunis. Maksudnya bahwa keberadaan otoritas itu sangat besar. Berbeda dengan di Kanada yang sangat terbuka, egaliter. Ya, jadi style antara kedua negara memang berbeda, dan hal ini ketika ada sebuah perbincangan, tidak ada semacam perbincangan sebelumnya tentang kesepakatan apakah boleh atau tidak untuk dipublis ataupun lainnya, itu menjadi hal yang terabaikan. Ketiga, ini kalau dilanjutkan, kemarahan yang sederhana ini kalau dilanjutkan bisa menjadi perang dunia keempat ini. 3 atau 4? Perang dunia keempat lah, anggap saja 3 itu sudah terjadi kemarin ketika terjadi perang dingin antara Amerika sama Rusia misalkan. Ini terjadi perang dunia keempat. Mengapa? Karena sekali lagi ada sebuah paradigma yang berbeda antara kedua negara, dan keduanya tetap ingin menjadi negara yang berpengaruh. Meskipun berbeda ya, keberadaan antara Cina sama Kanada itu kan berbeda. Namun dalam G20 kan sesama anggota G20, jadi tidak ada perbedaan, equal semua anggota dari G20. Yang terakhir, ada kalimat yang saya ulang lagi. Bila ada ketulusan di pihakmu, bila ada ketulusan di pihakmu. Ini sebuah tamparan terhadap Trudeau, Perdana Menteri Jepang. Xi Jinping seakan-akan tidak percaya bahwa ada sebuah ketulusan dalam perbincangan. Dan kalau ini terjadi dalam lebih besar lagi, dalam G20 dan dalam konferensi, itu akan berakibat fatal. Jangan sampai salah satu negara itu mendominasi terkait dengan keinginan. Harus sama semuanya, tujuannya pun sama, sehingga tidak ada rasa menyesal dalam misalkan berpartisipasi aktif dalam G20, atau tidak merasa ditinggal oleh teman-teman negara lainnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bila ada ketulusan di pihakmu, itu yang menjadi kalimat kunci bahwa sebuah konflik itu bisa terjadi ketika ada ketidaktulusan atau ada penyisipan dalam proses ketulusan. Sebetulnya awalnya tulus untuk membicarakan kepentingan dua negara, tapi menjadi berbeda karena satunya itu mempunyai persepsi berbeda terkait dengan apakah hal itu, perbincangan itu boleh dipublikasi atau tidak. Semoga ini terjadi hanya pada Kanada sama Xi Jinping. Biden kemarin sebetulnya juga kalian melihat bagaimana dia pengen cepat pulang, katanya Pak Jokowi, ya dia mau mantu. Apakah iya atau tidak, yang pasti publik sudah melihat Biden mau pulang, mau segera pulang pada waktu awal kan. Tapi sebenarnya kok kelihatannya tidak. Tapi konflik yang antara Kanada sama Jepang, atau Cina, Xi Jinping, semoga ini tidak terulang lagi ya. Karena mengelola negara itu membawa dampak apakah positif atau negatif terhadap pengelolaan dunia ini. Kalau ada konflik, dalam bahasanya perang antara Xi Jinping Cina dengan Kanada Trudeau, akan berakibat bahaya. Tapi kalau ini hanya sebatas dialektika, maka ya malah memunculkan semangat untuk menampilkan terbaik. Tapi mungkinkah itu terjadi di negara Cina? Saya rasa kok tidak ya. Tapi kalau di negara Kanada, saya rasa iya. Nah, perbedaan itu mengakibatkan konflik bisa bertambah panjang. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.